Good morning my student, how are you today? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Seperti biasa, sebelum kita mempelajari materi pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi hari ini kita mempelajari tentang seragam sekolah uniform. Kita lihat bagian-bagian atau perlengkapan yang kita gunakan setiap hari pada saat pergi ke sekolah. Yuk kita lihat sama-sama. Ini adalah perlengkapan yang kita gunakan pada saat kita ke sekolah. Nah, ini harus kita gunakan ya. Supaya apa? Supaya kita menjadi indah, dilihat, dan tertib. Tentu juga rapi dan disiplin mematuhi aturan-aturan di sekolah dengan menggunakan seragam yang lengkap. Yang pertama adalah dasi, dalam bahasa Inggrisnya T, sedangkan ikat pinggang adalah belt. Kaos kaki socks. Dan ini adalah rok yang digunakan oleh anak perempuan, skirt. Lalu celana seragam untuk anak laki-laki, shorts. Ini baju seragam, shirts. Ini shoes. Dan ini adalah cap. Topi. Cap, lalu yang terakhir, bags. Bags ini digunakan untuk menyimpan buku dan pensil anak-anak. Dan ini adalah untuk apa nih? Untuk berolahraga. Pakaian olahraga ini digunakan pada saat kita berolahraga, yaitu t-shirt. Nah, ini ya perlengkapannya. Ada baju dan celana. Sekarang kita lihat ini penggunaan kalimat pada saat kita bertanya ya. Yang A, kalimat yang digunakan untuk menebak pakaian yang dipakai seseorang ketika berangkat ke sekolah, yaitu do, wear, to school. Dalam kurung digunakan untuk subjek you dan they. Nah, sebagai contoh, example, Lily, do you wear a cap to school? Anto menjawab, yes, I do. Ini ya subjeknya you dan they. Di sini digunakan you, subjeknya you. Lalu yang kedua, does wear to school. Digunakan untuk subjek he, she, atau nama orang tunggal. Di sini maksud nama orang tunggal adalah nama seseorang ya. Contohnya Lala, Fania. Nah, itu namanya nama tunggal seseorang. Kita lihat di sini example Fania, does she wear a jacket to school? Robert menjawab, no, she doesn't. Nah, dia tidak menggunakan jaket ke sekolah. Lalu yang B, kalimat yang digunakan untuk menanyakan apa yang dipakai seseorang ketika berangkat ke sekolah, yaitu what do wear to school. Digunakan untuk subjek you dan they. Contohnya, example, Dodi bertanya, what do you wear to school? Lily menjawab, I wear a uniform. Lalu yang kedua ini, what does wear to school? Digunakan untuk subjek he, she, atau nama orang tunggal. Nama orang tunggal tadi ya, nama seseorang ya. Contohnya nama orang tunggal Elizabeth Dara Fitriani. Nah, itu namanya nama tunggal.
Example, contohnya, what does Lala wear to school? Pania menjawab, she wear a tee. Itu ya. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.